Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Bang Rijal. Kali ini saya sedang bersama narasumber yang akan saya wawancarai. Nah, langsung saja ya kita wawancarai ke si AA-nya. AA, boleh memperkenalkan diri, A? Oke, nama lengkap Bahrul Hidayat, tapi biasa dipanggil Arul. Alamat? Alamat asal Desa Rawa, Kecamatan Cingabur, Kabupaten Majalengka. Oh iya. A, kalau si AA terus keseharian sekarang lagi apa gitu maksudnya? Suka ngapain aja? Keseharian sekarang, status sekarang sebagai pelajar, ya paling bergulat di bidang pendidikan aja gitu. Gitu aja sih. Jadi apa? Udah Eh, mengajar gitu udah. Ya pengajar anak-anak kecil gitu kan di pengajian, di pesantren. Oh, pesantren. Iya. Iya. Terus udah menikah? Insya Allah lah, masih rencana gitu. Oh, rencana. Masih rencana. Berarti sekarang umur berapa tahun? Sekarang 24, masuk menginjak 24. Oh iya. Menginjak 24. Oh iya iya. Ah, langsung saja ya. Pernah nggak sih mengalami kayak mistis gitu tah? Pengalaman mistis, jujur kalau pengalaman mistis memang jarang, tapi pernah juga gitu kan. Dulu tuh pernah punya pengalaman yang memang sulit buat dilupakan gitu kan, karena momennya memang mistis sehingga mempunyai kesan yang baik juga untuk saya. Ceritanya gini, awal mula saya pesantren di salah satu pesantren di waktu itu saya baru lulus SMMTS, masuk aliyah sambil sekolah juga. Nah, berhubung pesantren saya itu kan yang dulu tuh di atas bukit gitu kan. Jadi pesantren tapi di sekitarnya itu kebun gitu, kebun danas. Kebun danas banyak lah. Jadi pondok saya itu kan tempatnya itu dikelilingi dengan kebun ya. Jadi mungkin bisa secara mata telanjang pun bisa dilihat agak sedikit terpencil lah ini pesantren gitu kan. Jadi jauh dari pemukiman. Iya, agak jauh lah. Udah gitu mah selain dari itu pesantren saya juga bahwa itu pesantren sekolah SMP, SMK gitu kan. Ya tahu sendirilah kalau sekolah kan ramai cuma pagi sampai siang. Kalau sore sampai malam ya nggak ada kan gitu kan. Jadi pertama itu dulu pernah saya awal-awal memang nggak ada apa-apa sih, cuman pernah dengar aja senior sering cerita gitu kan, di sini tuh banyak kejadian-kejadian yang janggal. Semisal kalau lagi ini cerita teman-temannya sebelum saya sendiri yang mengalaminya. Jadi pertama itu teman senior suka bilang gitu, entah itu nakut-nakutin gitu kan karena saya junior atau entah karena feeling saya sih cuma nakut-nakutin ya, karena jujur dari awal saya kurang percaya nggak percaya sih kalau masalah bisnis. Percaya sih memang percaya ada, tapi kalau misalkan ngalamin langsung belum pernah gitu kan. Jadi itu cuma dengar dari awalnya, cuma dengar dari cerita senior yang di sana. Kalau di sini tuh agak sering kejadian janggal. Nah, karena saya acuh tak acuh dengan ceritanya, pas udah beberapa bulan saya tuh pernah waktu pertama kali putra dari pimpinan pondok tuh sakit parah. Sakit apa emang? Nggak tahu ya, kalau secara medis nggak tahu. Secara medis emah katanya itu kan, secara medis saking parahnya itu nggak bisa jalan, cuman baring aja di kasur. Padahal masih muda loh, masih baru punya anak satu gitu kan, masih muda, masih umuran 30-an. Itu berbaringnya selama berapa lama? Hampir 1 bulan. Kalau nggak salah hampir 1 bulan. Berarti itu teh udah pernah di kontrol ke dokter. Udah ke dokter. Tapi kata dokternya tuh nggak ada medis yang parah-parah banget gitu kan, cuman ya gitu, penyakit biasa. Nah, karena memang nggak bisa jalan, cuman baring, akhirnya pimpinan nyuruh santri-santri yang besar buat jaga gitu kan, patrol di depan kamarnya putra pimpinan. Jadi tiap malam tuh di patrol, satu malam tuh 2 orang atau 3 orang gitu kan. Takutnya putra pangarsa yang lagi sakit ini mau ke kamar mandi biar ada yang gotong bapang gitu kan, mau butuh apa tinggal manggil santri gitu kan. Terus waktu itu pas jadwal saya disuruh bagian saya patrol,
2 orang, 3 orang, saya, teman seangkatan saya dan senior 1. Nggak lama datang juga putra pimpinan yang kedua yang nggak sakit gitu kan, nemenin juga. Karena kita juga cuma nungguin, ngobrol sana sini ngobrol gitu kan, berbagai pengalaman. Tepat jam 1 itu udah nggak kerasa banget gitu kan. Loh kok jam 1 gitu kan, udah nggak kerasa. Pas jam 1 kan kita tuh duduk di depan kamar gitu kan, kayak gini nih, ini depan kamar, terus itu pintu kamar putra dari pimpinan yang sakit. Terus di deket pintunya itu ada akuarium agak besar lah, akuarium besar, udah ikannya banyak, akhirnya aktif gitu kan. Nah kita lagi tengah-tengah ngobrol, itu akuarium pecah aja. Kayak gimana sih, kayak gelas yang dijatuhin gitu kan, pecah gitu kan. Cuman logikanya gitu kan, kok bisa akuarium pecah tiba-tiba tanpa ada yang nyenggol, ada yang lempar gitu kan, kok bisa gitu kan. Ya kaget lah, akuarium airnya penuh, coba ada ikannya juga, pecah ya otomatis kan airnya kan tumpah, terus ya kesana banjir lah gitu kan. Kaget, langsung diberesin juga. Itu hari pengalaman waktu secara langsung ya, yang ganjil banget gitu kan. Terus kesininya patrol saya itu malam berikutnya, patrolnya itu nggak di kamar ya, nggak di dalam ruangan, di depan, di teras rumah. Itu rutin dari dulunya, memang santri yang besarnya diwajibkan buat patrol gitu kan, yang umuran SMP ke atas. Jadi buat anak-anak SMA sampai ke atas itu diwajibkan patrol dari dulu. Walaupun kalau ada, jadi patrolnya ada 2, yang satu di rumah buat jagain yang sakit, yang satunya di depan rumah di teras gitu kan. Ya kita ngobrol, yang satu teman saya itu tidur kan, tidur gantian gitu kan. Pas gantian asal lagi enak-enak ngopi gitu kan, ngopi. Dulu belum ngerokok sih, emang nggak dilarang juga gitu kan. Ada yang cahaya itu gitu kan, dari arah gerbang gitu, dikira kayak bintang jatuh, tapi kok deket banget lah ya. Besar apa emang kira-kira? Kelapa lah. Kelapa. Bulat gitu. Kelapa ya, bulat. Tapi nyala gitu, berapi gitu kan. Oh, berapi. Jadi kalau kayak bahasa apa sih? Apa ya? Badas pati apa sih, nggak tahu lah itu pokoknya ya. Dilihat gitu kan, mau ngebangunin gimana gitu kan. Yang patrol cuma 2 orang, kaget juga gitu kan. Itu jatuhnya itu pas mau ke depan teras rumah loh. Jadi saya duduk tuh berdua di teras, yang satunya tidur, ya saya bangun, mau lari gimana, nggak lari gimana gitu kan. Itu si boleh itu nyamperin, tapi pas mau nyampe tengah hilang. Kok hilang ya? Tapi nggak kena ke orang? Enggak. Awalnya sih dugaan kan kayaknya wah ini mau kena nih gitu kan. Tapi pas kok udah nyampe di tanah, loh kok ngilang ya gitu kan. Itu nggak cerita, belum cerita, soalnya kan nggak dibangunin juga. Soalnya kan nggak dibangunin, kenapa kan biar rencananya gini, patrolnya biar gantian gitu kan. Saya sampai jam 1, dia sampai dari nanti dibangunin, saya tidur gitu kan, biar nggak melek full gitu. Itu malam kedua. Malam berikutnya saya nggak kebagian patrol, tapi saya suka gadang gitu kan. Kalau biasalah kalau di pondok kan suka gadang gitu kan. Terlebih kalau udah umurannya anak-anak yang udah SMA gitu, ada sedikit bandel lah gitu kan. Ya termasuk lah saya santri bandel gitu kan pas waktu itu. Saya tuh nggak waktu patrol, tapi saya tuh gadang gitu kan, di balkon, di lantai 2 tapi di balkon gitu kan. Lagi gadang, ngopi, ada yang ngerokok juga ada gitu kan, karena memang gak ada pengurus yang besar gitu, sembunyi-sembunyi ada yang ngerokok, cuma saya enggak gitu waktu itu. Pas lagi ngobrol, yang lain berkurang tuh, yang teman ada yang tidur, ada yang pindah tempat juga gitu kan. Terus dari arah belakang pesantren ya, nah ada arah belakang pesantren ada suara burung, kayak burung, bukan burung hantu sih, kayak gagak gitu, kakak gitu kan. Ya dipikirnya kan cuman burung biasa lah, tapi agak anehnya kok biasanya nggak ada, tapi sekarang kok ada gitu kan. Itu burung kok ada gitu. Pas dilihat cari arah suara, ternyata burungnya bukan satu, banyak. burungnya banyak. Kenapa itu bisa gitu ya?
Ya secara kalau nanya saya kenapa ya saya juga nggak tahu gitu kan. Di luar nalar gitu. Sangat juga. Kalau memang iya emang biasa, hal biasanya paling cuma satu. Iya satu gitu kan, gagak kayak katanya kan kalau ada mitos bilang kalau suara gagak itu kan nandain katanya kak suka ada yang mau meninggal gitu. Jadi apa kata kayak yang beritahu gitu ngasih berita gitu kan, otomatis kita respect dong lihat burung sebanyak itu kan. Wah kayak burung apa ya, banyak gitu kan, kayak mau masuk pesantren gitu kan. Itu kan sambil ada suaranya gitu lewat. Suaranya sih nggak banyak gitu kan, ada suaranya kuak diliatin terus pas mau ke atap pesantren kan. Saya diamnya kan di balkon asrama, terus seberangnya itu ada musola. Nah pas si burungnya mau nabrak atap musola, dikira itu burung tuh diem di atap gitu kan. Karena penasaran juga kok burung bisa sebanyak itu, saya ambil senter, saya pinjam senter, disorotin nggak ada satupun burungnya. Kayak identik burung gaib ya. Mungkin kayak gitu sih. Cuman ya kalau logikanya kalau burung banyak, jangankan banyak lah, satu atau dua, terus suaranya jelas kedengeran, pasti kita bisa lihat ini burungnya di situ tuh. Terus terbangnya kelihatan. Masih lihatnya bisa kelihatan, ya pasti terbang gitu masih kan. terbang atau paling nggak diem di atap gitu kan. Biasanya kan kelihatan. Kalau burung biasanya juga ada burung hantu sih biasanya gitu kan, ada burung hantu satu atau dua. Ini bukan burung hantu gitu kan, hitam, burung itu warna hitam. Pas di center dari kalau pas waktu terbang ada, pas dia mau nabrak atap kok hilang gitu. Lah burungnya mana? Dipikir-pikir kan mana mungkin burung segede ayam terus masuk ke lubang-lubang genting kan, nggak mungkin kan. Itu jujur merinding banget sih, merinding gitu kan. Ada gitu kan burung sebanyak itu masuk ke area pesantren, terus nggak tiap hari, siang nggak ada, adanya cuma malam. Jadi curiga ya, ya kita berpikir aneh. Iya soalnya kan nggak logis juga gitu. Nggak logis juga. Emang kalau waktu itu sih nggak terlalu malam, masih jam 11-an. Cuman kan pesantrennya ala modern, jadi tidurnya mesti agak, kalau yang junior yang SMP gitu kan wajib tidur di jam 10 ke bawah itu kan harus tidur. Kalau saya dulu waktu bandel ya, waktu masih bandel gitu kan, bandel itu waktu pengalaman yang sedikit agak nggak masuk akal banget gitu kan. Terus saya juga pernah gitu kan masuk ke belum tengah malam banget sih, mau mulai pengajian, habis sholat isya, nggak tahu jam 8 lah perkiraan, habis sholat isya mau masuk kelas, saya ke WC kan. Kalau di pesantren si baknya itu kan panjang ya, nggak satu-satu gitu kan, jadi baknya itu panjang ya, bak kamar mandi gitu kan, bak gitu kan. Terus cuman disekat tapi nggak sampai dalam baknya gitu, baknya panjang tapi memang kamar mandinya disekat-sekat, cuman baknya enggak gitu panjang kayak gitu, cuma disekat bawahnya doang, setengah kalau baknya itu kan. Saya di situ buang air gitu kan, pas di bak yang kamar mandi yang saya pakai nggak ada santing. Tapi kalau di baknya itu kan kelihatan tuh bak yang sebelahnya itu kan ada canting tuh. Pas itu ada yang masuk gitu kan, hei siapa, kan dulu wajib pakai bahasa Arab ya, maaf, migrofah, ana urid migrofah, saya bilang. Dia nggak jawab ya, cuman dia keceplok kayak yang mau mandi gitu. Nggak tahu mandi, cuci tangan nggak tahu, wudu nggak tahu sih ya. Lah kok diem aja sih, woi, karena kesel juga ngomong bahasa Arab kan nggak harus, tapi nggak dijawab, yaudah ngomong bahasa kita aja gitu kan. Pinjem itu canting gitu kan, pinjem gayung ini buat bersih gitu kan, ini mau wudu mau cebok, saya bilang. Dia nggak bilang, cuman si canting itu dilempar itu, dia nggak bilang. Udah gitu ya udah saya pakai kan, nggak mikir aneh-aneh, mikirnya gini, kampret nih orang gitu kan, minjem nggak manggil nggak dijawab, ngasih gayung dilempar juga gitu kan. Kampret siapa sih, udah beres-beres dia masih keceplek pakai nggak tahu wudu nggak tahu apa sih. Abis Isya juga kan nggak mau mandi kan, waktunya jam masuk kelas kan, nggak ada yang mandi gitu kan, udah waktu sudah masuk kelas pelajaran. Karena kesel juga gitu kan, ini udah minta baik-baik, minta gayung gitu kan, ini nggak dijawab malah dilempar juga. Pas beres saya keluar, saya gedor tuh, siapa sih, bilang lah kok nggak dikunci gitu kan. Pas dibuka nggak ada siapa-siapa.
Serius? Ya Allah, Jadi itu tuh kayak ya makhluk halus ya. nggak tahu. Kalau ada orang, padahal kan Masih kedengar keluarnya masih ya. ada pas belum dibuka tuh kan, saya keluar WC, dia masih Kayak mek-mek. iya gitu, kayak main air ya gitu kan, kayak mau wudu gitu kan, diambil pakai pakai gayung itu kan, masih ada pas saya keluar. Pas saya mau kasih tahu, "Ih, sopan dong," gitu kan, saya minta baik-baik kok malah dilempar gitu, mana ngomong-ngomong diam aja, nggak dikunci. Serem ya. Pas juga lah nggak ada siapa-siapa, mana kan yang lain masuk kelas, cuman saya doang ya ke kamar mandi. Wah itu kalau mau diturutin ngeri juga gitu kan, mau kabur gimana, udahlah deh, pulang gak usah dipikirin gitu kan. Pas cerita ke temen, cerita ke senior, diketawain juga, "Semua kamu mau baru segitu," cina. Oh, ada yang lebih parah mungkin ya. Ada cina, katanya ada sampai yang ngasih ke tangan cina. Aku mah emang kalau saya nggak lihat tangannya ya, cuman Lempar. dilempar gitu kan, Untungnya ya. dilempar. Kalau kelihatan mah mungkin down juga, serem banget lah. Iya, itu tuh mungkin penunggu WC ya. Iya kayaknya kayak gitu. Masa sih, soalnya kan pakai main air segala gitu kan. Iya, udah kan gitu kan. Kalau WC putri sama putra kan beda. Kalau WC putri kan nempel sama asrama kan, nggak terlalu jauh. Kalau WC putra dari asrama ke WC itu kan agak jauh gitu kan. Jadi WC putra tuh nempel agak deket sama musola. Nah si musolanya itu, belakang musolanya itu sawah, terus ternyata itu ada jurang, batu-batu besar di sana gitu kan. Ya disebut jurang lah karena kalau musim kemarau kan nggak ada air, kalau musim hujan baru ada gitu kan. Ya, kayak Disebut sungai gitu jurang. kan ya. Kalau sungai kan ngalir kan, ngalir mau hujan mau enggak kan ngalir. Oh, Ini mah itu jurang. enggak. Enggak, ini jurang. Gitu. Pas setelah kejadian itu kan, ya jujur ya, pengalaman mental secara pribadi belum pernah lihat kayak gitu, belum pernah Ngerasain. pengalaman kayak gitu. Pas waktu mondok dapat pengalaman yang kayak tadi ya, mikir-mikir kok bisa ya. Jadi yang tadinya 50-50 percaya nggak percaya, ya percaya gitu kan, ada gitu. Udah dari kejadian itu saya punya temen, nggak usah sebut namanya ya, punya temen abis dari kejadian ngasih gayung itu tuh, isi temen ini tuh ngajakin mancing waktu luang hari Jumat kan libur ya kan. Yang tadi jadi mancing itu di jurang pesantren tuh, jadi main ke sana gitu, disuruh mancing buat mancing dulu tuh waktu akhir bulan gitu kan, belum dapet kiriman gitu kan, cari makan teman makan ya, kita ke sawah gitu kan. Pas itu hari Jumat kan libur ngaji ya, libur pesantren, libur pondok. Habis Jumatan kita ke sawah cari yang bisa dimakan gitu, kayak kalau orang Sunda mah tongtolang gitu kan, kayak cari gituan gitu kan ya. Terus udah mancing aja kata tanggung, katanya deket itu tuh sungai, karena jurangnya masih ada air. Pas waktu dimancing beres, emang pas waktu mancing nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa. Pas pulang pesantren, teman saya yang tadi ngajakin saya buat mancing itu tiba-tiba pas maghrib itu panas, dia panas. Lepas dari panas dia kejang-kejang gitu, kejang aja kayak mana, dia nggak mau ngomong tapi nggak bisa, nggak bekas gitu, jadi kayak ditutupi. Dia ngomong sampai kejang aja gitu ya. Gimana sih orang kejang ya, kejang gitu kan ya. Saya kaget gitu kan, kok bisa sih gitu kan, padahal kan tadi sehat aja gitu, nggak makan yang aneh-aneh, nggak capek-capean juga enggak, sakit juga enggak gitu kan. Loh kok sekarang kok kejang-kejang gitu kan, gitu kejang-kejang. Pas dipanggil pengurus katanya, "Tadi siang habis dari mana kan ya?" Terus siapa tadi yang udah main sama dia? Yang aku lah. Saya habis dari mana? Ya bilang saya habis mancing dari situ gitu. Wah itu pengurusnya sampai mukul jidat segitu. Kenapa sih? Nah, kalau orang bahasa nggak pakai bahasa Arab kan, kalau lagi suasana lagi ricuh, nggak pakai bahasa Arab tuh gak kontrol. Gagabah katanya gitu. Mau ada apa sih? Jangan kesana. Dari dulu, dari semenjak awal mendiri pesantren, kalau ada santri yang main ke sana gitu kan, 2 orang atau berapa orang pasti pulang dari sana suka ada yang sakit gitu.
bahkan sempat ada yang sampai meninggal gitu kan, sababiah setelah main ke sana gitu. Saya kaget dong. Kenapa kok main-main aja gitu kok sampai sakit? Nah itu juga jadi pikir saya, lah takutnya hiji satu kan lah cuman main doang, nggak nikah yang aneh. Terus yang kedua sama saya gitu kan, takut kenapa-napa saya yang disalahin gitu kan. Yaudah sekarang ayo semua santri yang asrama atas, asrama bawah turun ke bawah gitu kan. Kebetulan asrama saya itu gede, adalah ukuran kayak gini nih, 7 meteran, 7 meter ketiga, jadi luas. Semua masuk, si orang yang sakit disimpan di tengah, terus itu semua kita yuk ngaji yasin, semua ngaji yasin gitu kan. Ngaji yasin pas malam Sabtu nggak ada acara kelas, pengajaran kelas, cuman acara tambrinan itu kayak acara dakwah anak-anak gitu kan. Jadi bisa dipending lah, bisa nggak masuk semua, kita dibagi dua, ada yang masuk aula sama yang jaga yang sakit gitu kan. Soalnya sakitnya kan kejang gitu kan, agak parah juga. Pas ya karena orangnya deket, yang sakit itu temen deket, saya deketin gitu kan. Kenapa sih gitu. Saya tanya gitu kan, kenapa sih, jangan bikin kaget gitu kan. Tadi kesiang kan lu baik-baik aja gitu kan, kok sekarang tiba-tiba kayak gini gitu kan. Dia diem orang sakit juga. Saya ngaji yasin itu kan, saya ngaji, saya usap keningnya, ya kasihan keringat kan banyak ya, saya usap keringat. Pas saya usap, dia buka mata, dia lihat saya dia melotot. Lah serem banget sih, mana yang lain di aula semua gitu kan. Lah gimana nih. Jadi gitu kayak kan, seolah-olah dia tuh kayak kerasukan ya. Iya kayak kerasukan, tapi nggak ngamuk, cuman kejang-kejang gitu kan. Dia melotot. Lah apa nih, gimana, orang santri baru nggak bisa apa-apa sih ya, mau gimana nih gitu kan. Ditutup kayak orang meninggal gitu kan, takutnya dusun gitu kan, kayak yang mau meninggal nggak sopan gitu kan, orang masih hidup juga. Lah gimana nih, melotot terus gitu kan. Ki jangan gini dong, takut jangan gini gitu kan. Dia tetap melotot gitu kan. Datang pengurus keamanan masuk, bro gimana, sadar ini melotot terus. Lah kamu melotot. Keamanannya juga nggak bisa apa-apa, udah bentar ngambil ya, panggil mudaris. Yang mudarisnya mungkin bisa ya di dunia kayak gitu. Iya, dunia spiritual ya, mungkin mudarisnya udah bisa, udah jago ngajinya juga gitu kan. Pas diusap lemes, diem gitu kan. Sampai nih orang kan, biasanya kalau orang sakit biasa kan, kalau mau BAB, buang air kecil, buang air besar kan bilang kan, ya seenggaknya kalau nggak mampu ke WC minta tolong lah, minta diantar, minta digendong gimana. Ini dia nggak bisa ngomong, saking nggak bisa ngomongnya, dia tuh berak, buang air kecil tuh di tempat. Pasiennya Ya ampun, kita kan ribut gitu kan. Wah udah mana itu, udah beres aula tuh, udah acara udah beres, udah mau malam, jam 11, setengah 12-an. Dia berak gak bilang gitu kan. Gimana nih, disuruh jalan gak bisa, jangan kali suruh jalan, diajak ngobrol aja gak bisa. Gimana nih, udah diangkat sama kasurnya, diangkat bawa ke kamar mandi gitu kan. Sialnya itu sialnya tuh kamar mandi cowok, si baknya airnya nggak ada, kering lagi nggak ada. Aduh gimana nih, ya udah terpaksa dibawa ke kamar mandi putri. Seminta supaya putri santri nggak dulu ke kamar mandi gitu kan. Ya gimana, kasurnya udah kena kotoran gitu kan, badan sama bajunya juga udah. Ya karena saya teman dekatnya, ya saya sama yang lain sih juga gitu kan. Ya, saya mandiin, saya bersihin gitu kan. Udah bersih gitu, ya kita mikir dong. Saya bilang ini sakitnya nggak wajar gitu kan, nggak wajar. Soalnya kan kalau sakit biasa nggak sampai kayak gini gitu kan. Terus ini kan sakitnya baru gitu kan, nggak lama, baru tadi loh, siang juga sehat-sehat aja. Udah panggil, kalau mau langsung ke pimpinan pondok kan malu juga ya. Kebetulan yaudah ada siapa, teman pimpinan pondok gitu kan, saudara dari pimpinan pondok, tapi saudaranya ini ahli di bidang spiritual gitu kan, sahabat pimpinan. Udah minta tolong sama dia aja gitu, sama beliau. Dan dipanggil, saya duduk di samping orang yang sakit, ya mungkin didoain ya, nggak tahu didoain. Anehnya gitu kan, pas disamperin si anak ini langsung bangun, langsung lihat yang itu ya. Langsung kayak yang takut itu. Kayak gimana sih ekspresi orang takut, lihat wah takut gitu kan.
ditanyain kayak yang proses dari mana, mau apa, tujuannya apa itu gitu. tuh itu dia tuh dalam keadaan nggak sadar Belum bisa, kerasukan ya gitu belum kan. bisa ditanya gitu kan. Cuman nggak ngomong apa-apa sih, cuman ya pas sebelumnya cuman kejang-kejang doang sama melotot doang. Pas ditanya gitu kan, dia tadi cina datang masuk ke wilayah saya. Tadinya saya mau bawa yang satunya lagi. Ke Aro berarti ke ya Allah. Teman Tapi cuma, kenapa kamu nggak bisa katanya nggak bisa dibawa jadi kayak gimana ya, mau apa namanya sih, ngambil tapi saya yang maju, cuma yang kayaknya ke dia gitu. Ngerti nggak? Iya paham. Jadi kita kan tuh lagi jalan nih berdua. Jadi si makhluknya katanya tuh mau ngambil saya, cuman saya maju. Jadi yang kenanya kebetulan dia. yang kena dia. Oh, Dia gitu. Jadi salah sasaran. Tapi alhamdulillah juga kan. Alhamdulillah. Cuman kasihan dia gitu kan. Kasihan banget lah. Ya sampai makhluknya itu kayak udah yang kenal gitu ya gitu. Tapi kenapa Cina pengen ngambil kamu Cina? Kayak disebut tumbal sih nggak mungkin ya. Kayak ada ketertarikan gitu. Jadi ternyata si anak yang sakit ini pun kalau lagi ke kamar mandi kan tadi saya bilang kamar mandi itu deket ke jurang kan. Jadi si anak ini kalau lagi ke kamar mandi, kalau lihat ke jurang tuh kayak ada orang yang terus ngajak gitu sini gitu. Ini sini. Nah, ceritanya setelah dia sadar gitu kan. Seram juga ya. Ya lumayan sih bagi saya, bagi yang memang nggak indigo gitu kan, nggak bergelut juga di dunia kayak gitu, ya serem banget lah pengalaman. Jadi memang pengalamannya kalau mau masuk yang serem, tempat-tempat yang kebilang angker gitu kan, ya banyak mitosnya, banyak mitos masyarakatnya, ya seenggaknya kita itu selaku makhluk hidup manusia gitu kan ada tata kramanya juga, seenggaknya baca salam atau gimana gitu kan, nggak bisa sembarangan juga karena kita kan hidup berdampingan gitu kan, kita yang kasat mata dan yang nggak kasat mata itu. Nah jadi kesimpulannya tadi yang si akang yang kejang-kejang gimana? Itu nggak diobatin ke orang yang lebih bisa gitu, ke ahli spiritual yang lebih. Oh kalau itu ya berhubung orang yang dipanggil juga bisa ahlinya kan, ahlinya. Terus gitu. Dari perbincangannya gitu kan, si makhluk yang ada di anak teman saya itu kayak udah kenal gitu, kayak udah kenal. Pas awal ketemu aja kayak yang takut gitu kan, jadi kayak kenal aja gimana gitu kan. Si bapaknya dia bilang itu kapok juga gitu. Gitu katanya. Oh iya gitu. Itu pas sudah sadar, cuman nggak sadar langsung sih, pas beres didoain orang cuma lemes, tidur normal biasa, lemes, nggak kejang-kejang lagi, suhu badannya juga turun normal lagi. Pas paginya memang agak lemes gitu, kayak yang orang bangun sakit aja gitu kan, baru bangun dari sakit. Itu ya penasaran juga gitu kan. Pas waktu kejadian semalam nggak sadar, kejang-kejang, terus melotot sampai berak, buang air di tempat. Yang dia rasain apa? Saya bilang gitu kan. Dia bilang kayak gini, perasaan dia tuh diajak sama cewek, cuman ceweknya itu kayak penampilan orang dulu gitu, kayak kebaya katanya, bajunya kebaya, iya pakaian outfitnya itu kayak kebaya gitu. Terus dia diajak, terus diajaknya kemana gitu kan, diajak ke wilayahnya gitu kan, rumah tapi bagus gede gitu kan, kayak semacam keraton. Pas diajak masuk tuh memang banyak kayak prajurit gitu. Terus dia lihat di dinding bangunnya itu ada foto-foto anak santri yang pernah dibawa ke sana. Jadi pas dia ditanya, saya bilang, emang siapa aja sih santri-santri dari sekarang ke belakang yang pernah diajak, yang pernah ngalamin peristiwa yang sama? Disebutin si anu. Padahal orang-orang yang itu bukan zamannya gitu, bukan angkatannya. Jauh sebelum dia datang ke sini, kita ke sini udah ada yang kayak gitu. Tapi dia tahu bahwa dulu tuh pernah ada si anu. Dia bilang, loh, kata seniornya ya, bener nih, anak ini yang disebut itu yang pernah kejadian kayak gini gitu. Sampai ada yang meninggal, ada. Jadi orang yang pernah kesambet itu fotonya itu dipampang gitu. Gitu ya? Iya katanya dipampang kayak gitu. Jadi itu kayak berarti kerajaan jin gitu mungkin ya kayak kerajaan jin kayak gitu. Ini bisa jadi mungkin kenangan kali ya. Iya ya.
Ya, tapi seram juga kalau dikasih buat kenangan gitu. Kenangan di dunia gaib itu berarti. Iya. Buat kenangan. Oh gitu ya. Terus gimana? Ada Ya lagi nggak? kalau kesininya sih itu kan awal-awal masuk pesantren ya. Awal-awal banget enggak sih, udah beberapa bulan, udah bahkan mau hampir masuk semester 2 sekolah juga. Itu kalau kesininya sih nggak ada, cuman patrol. Mungkin karena bukan nggak ada sih, ada mah ada, cuman sudah kayak udah biasa gitu kan. Jadi udah nggak terlalu acuh-acuh gitu kan, ya udahlah, udah biasa gitu kan. Orang biasa gimana sih? Iya. Itu kan Ya udah ya udah, hal-hal biasa lah gitu, udah ya asing udah lagi. asing lagi gitu. Jadi Nah, untuk sekarang berarti memang belum pernah gitu. Belum Iya. pernah lagi. belum pernah sih ya, dan nggak mau Dan nggak mau ya. juga. Iya sih. Semua orang juga memang siapa sih yang mau gitu Ah kan. ya jelas lah. Cuman ya kalau yang memang ada gitu yang bisa lihat, mungkin merekanya yang lagi sial atau kitanya lagi kewenahan gitu. Ya seperti itulah. Ya mungkin itu aja mungkin ayah. Ya itu sih yang menurut saya pengalaman yang lumayan membuat nggak pernah saya lupain ya. Pengalaman yang menurut saya mistis di kehidupan saya, nggak yang bisa mungkin kenang selamanya mungkin ya. Segitu memang gitu kan. Dan Iya. kedepannya mudah-mudahan nggak pernah lah. Iya ya. Takut Nggak juga usah, ya. nggak usah. Ya udah, terima kasih ya ayah Oke. atas perbincangannya. Nanti kalau ada lain waktu bolehlah kita kembali ngobrol-ngobrol gitu. Ya pemirsa atau teman-teman di channel Bang Rijal, untuk perbincangan kali ini dengan Arul cukup sekian ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan juga jangan lupa bantu YouTube ini atau bantu channel Bang Rijal supaya bisa lebih berkembang dan bisa lebih semangat dalam membuat kontennya, dengan cara like, komen, serta subscribe ke temen atau keluarga kalian. Oke, terima kasih ya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.